Sekarang kita akan membahas tentang uh, framework ya, di mana nanti kalian itu semuanya saya harapkan bisa membangun website menggunakan framework yang ada, baik itu framework framework apapun itu boleh, tapi konsepnya di sini saya mengantarkan yang dasar dulu. Maksud saya yang sering digunakan lah untuk misalnya pemula ya. Jadi saya memilihnya bukan Laravel tapi kode igniter. Nanti pada saat kalian nanti mau gunakan Laravel gitu bebas ya. Yang penting ngerti dulu konsepnya karena semua framework hampir sama. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ini tetap menjadi penilaian penilaian yang berkelanjutan. Jadi walaupun nanti sudah keluar nilaimu di mata kuliah yang saya antarkan kemarin, namun ini juga akan menjadi poin untuk mata-mata kuliah selanjutnya. Gitu. Kenapa harus saya ajarkan ini? Kenapa harus eh, saya mengantarkan ini? Karena saya rasa memang kalian itu mungkin kalau secara kampus saja mungkin masih kurang ya, mungkin masih ada banyak kekurangan mungkin. Dan kalau kita harapkan bisa dapat materi dalam 16 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan itu masih kurang. Jadi ini nanti akan berkelanjutan walaupun misalnya tidak menentu waktunya. Kayak ini tiba-tiba ya. Nah, sekarang kita coba dulu memahami konsep dari framework. Yang mau mencatat juga boleh, yang tidak juga silakan ya. Saya bukakan dulu. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan ya share-nya. Bisa dilihat ya. Oke. Jadi yang mau mencatat silakan. Jadi kalau saya lihat dari catatan di sini, framework MVC adalah pola arsitektur perangkat lunak yang membagi aplikasi menjadi tiga bagian utama, yaitu model, view, sama controller. Pola ini memisahkan pengolahan data, tampilan antarmuka, dan pengatur alur kerja agar pembuatan dan perawatan aplikasi menjadi lebih mudah. Jadi yang kita garis bawahi adalah pembuatan dan perawatan aplikasi menjadi lebih mudah di sini. Artinya dengan menggunakan metode MVC ini, maka kita bisa membuat dan merawat aplikasi lebih mudah. Komponen utama dari MVC di sini juga dicatatkan bahwa pertama ada model, ya, di mana model itu adalah mengatur, menyiapkan dan memproses data serta aturan database. Nah, artinya model ini dia lebih fokus ke database-nya, ya, tabel-tabel yang ada di dalam database, koneksi antara aplikasimu dengan database, ya, model yang mengaturnya. Nah, sedangkan view adalah menampilkan antarmuka atau apa yang dilihat pengguna di layar. Jadi view itu lebih ke tampilan yang nanti bakal dilihat oleh pengguna di layarnya mereka masing-masing. Kemudian controller. Nah, kalau controller sendiri itu menghubungkan model dan view serta memproses permintaan dari pengguna. Jadi kalau misalnya kita meminta tampilan A, itu nanti controller yang akan menghubungkan, ya. Nah, kelebihan menggunakan MVC.
Nah, kode lebih rapi, setiap bagian memiliki tugas yang jelas, ya. Terus mudah diperbaiki. Maksudnya lebih cepat mencari letak kesalahan atau bug. Oke. Kerja tim lebih cepat. Bagian tampilan dan data bisa dikerjakan bersamaan tanpa saling mengganggu. Nah, kalau kita melihat gambarnya, MVC itu seperti ini. Nah, mungkin di seniormu ini sudah pernah saya jelaskan juga, ya, terkait MVC ini, di mana nanti konsepnya kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya ini tidak ada usernya, kurang bagus nih. Coba kita cari yang ada usernya. Oke, ini ada usernya. Nah, ini user. Nah, user itu nanti akan merequest sesuatu melalui controller. Jadi misalnya si user ini minta tampilan apa gitu, ya. Nah, jadi misalnya dia bilang, saya pengen tampilan profil. Nah, boleh. Jadi dia akan bilang jadi nanti komunikasinya secara tidak langsung itu dia menuju ke controller. Nanti controller akan menanyakan ke view. Nah, dia bilang ini ini dia request tampilan profil, ada nggak? Kalau misalnya ada, langsung dikasihkan ke user. Nah, responsnya, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia meminta nanti data, nah, kalau dari minta data beda lagi ceritanya. Kalau minta data dia akan ke sini, controller, kemudian nanti dia minta data itu, kemudian nanti respons datanya akan dikasih controller, lalu nanti controller kasih ke view, lalu view akan kasih ke user. Jadi ini ada dua cara kerja. Yang pertama, meminta data tanpa meminta sesuatu atau request halaman yang tidak memerlukan database, maka dia bisa langsung ke view, lalu view kasih. Tapi kalau meminta atau merequest sesuatu yang memerlukan data dari database, maka dia akan pergi ke model dulu, si controllernya minta ada, kalau ada oke, kasih controller sini, lalu nanti controller kasih ke view, lalu nanti si user menerima di tampilannya dengan lengkap dengan datanya yang diminta. Nah, jadi begitu konsep. Ya, bisa ya? Nah, semoga kamu bisa mengerti. Jadi boleh dicatat, boleh juga tidak. Tetapi nanti tugasmu akan berat ketika saya meminta hasil kerja dari web yang kalian bikin tanpa harus menggunakan AI. Jadi kalau kau gunakan AI, pasti saya tahu. Pasti saya tahu dan akan saya diskualifikasi. Saya tidak akan menerima langsung. Justru bahkan saya tidak akan mengambil nilai sedikit pun. Jadi kenapa Pak kita tidak boleh menggunakan AI? Bukan tidak boleh. Saat ini memang tidak usah pakai AI dulu karena kita sedang belajar. Nanti kalau kau sudah paham, silakan pakai AI semuanya. Saya tidak mau kau pakai AI lalu jadi tapi tidak paham, begitu maksud saya. Oke, bisa dimengerti ya? Nah, itu konsepnya. Ingat ini konsepnya, silakan kamu catat, silakan kamu foto, lalu kamu pelajari kembali. Kita akan bahas langsung ke contohnya. Nah, pertama, kita memerlukan yang namanya eh, web server. Bisa exam, kebetulan di sini ada exam ya. Exam. Nah, di komputer ini ada exam. Oke. Nah, kemudian kamu juga butuh Visual Studio Code, tapi sebelumnya kamu butuh menginstal dulu yang namanya kode Igniter. Nah, caranya mendownload kode Igniter, kamu bisa masuk ke dalam situsnya kodeigniter.com. Nah, nanti kamu bisa download dia, ya. Bisa kamu download dia, atau bisa juga kamu install melalui Composer. Nah, jadi ini installation, ya, installation.
Nah, ada manual instalasi, ada composer installation. Jadi kalau mau pakai composer installation, silakan. Kalau mau pakai manual installation, silakan. Nah, sebenarnya sama-sama saja bisa, ya. Cuman mungkin yang untuk lebih mudah, saya karena kalau misalnya kalian install pakai komposer, pastikan di komputermu itu sudah ada komposer, harus ada komposernya. Nah, contoh kalau komputermu sudah ada komposer, itu dengan cara masuk ke CMD, ya, baru ketikkan komposer, maka akan muncul, kalau ada komposernya, maka akan muncul komposer seperti ini. Namanya komposer dengan versinya. Tapi kalau misalnya belum ada komposer, kamu harus install dulu komposernya. Ya, tapi sekarang kita supaya bisa merata, jadi kita pakai manual installation. Nah, untuk manual instalasi, yang pertama adalah kita perlu mendownload dulu filenya. Nah, mendownload dulu file dari Code Igniter. Bisa kita download latest version atau versi terakhir di sini. Nah, ini dia Code Igniter 47.4. Ini bisa kamu download, ya. Bisa kamu ambil downloadannya. Ini dia ada di sini, source code. Nah, atau kamu bisa ambil langsung dari sini tadi, dari Code Igniter tadi, di sini. Nah, ini ada download, ya, download yang versi 4. Nah, oke, versi 4 gitu, ya. Misalnya saya download dari sini, download, maka dia sudah proses download. Ini sudah ada download. Download, ya. Oke, dan dia sudah terbuka. Ini dia downloadnya. Kita boleh klik kanan, kemudian kita ekstrak sini. Nah, nanti dia sudah ada di sini, ya. Nah, semua aplikasi, semua file ini, inilah yang harus kamu copy ke dalam htdocs. Nah, ini semua file ini, ya, semua file ini. Jadi contohnya ini cara instalasi, ya. Nah, ini saya blok semua, saya Ctrl C, lalu saya masukkan di htdocs kita, di mana misalnya ada di C, exam, kemudian htdocs, kemudian nanti di sini kamu bikinkan misalnya folder, misalnya apa gitu, ya. Nah, misalnya uh, uh, CI 4 CI 4 tes, nah, CI 4 tes, oke. CI 4 tes, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini. Oke, maka ini sudah bisa kita coba jalankan dulu, tapi yang pertama itu kita harus lakukan, kita buka dulu ini di Visual Studio Code. Nah, ya, kita buka dulu di Visual Studio Code. Caranya tentu kita buka Visual Studio Code seperti itu. Ya, nanti kita akan file, terus nanti open folder, ya, open folder seperti ini, open folder. Nah, terus kita ambil tadi CI 4 tes, ya. Nah, CI 4 tes ini, select foldernya, maka nanti tampillah seperti ini. Nah, jadi sudah ada kurang lebih file-file kita.
di sini CI4S. Nah, seperti ini. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya sebelum kita melakukan melakukan codingan atau mencoba coding meter ini? Yang pertama adalah kita melakukan dulu ini. Kita boleh copy ini ya, copy, terus nanti kita paste di sini. Nah, jadinya begini. Kemudian nanti ini kita rename, kemudian kita kasihkan titik INV. Nah, jadi ada titiknya dia. Oke, nah disinilah kita atur konfigurasi awal dulu. Nah, untuk memastikan ya, jadi kalau kita jalankan sebenarnya itu kita punya web ini, itu caranya adalah dengan cara ke terminal, terminal ini, kemudian kita bisa eh, menjalankan dengan perintah Spark, ya, kita pakai Spark. Kita tunggu dulu pathnya, alurnya. Hmm. Nanti akan muncul di sini alur atau path daripada lokasi daripada file ini, lokasi daripada folder ini, ya. Itu ada di C exam htdocs. Oke, sepertinya sudah ada ya di sini, ya. Nah, kita bisa menuliskan perintah untuk menjalankan localhost-nya dengan cara ini komputernya lambat ya. Kemudian php php spasi spark server. Oh, lambat ya. Nah, seperti ini untuk menjalankan. Nah, setelah menuliskan ini, kita langsung bisa enter. Nah, lalu kita dikasihlah URL seperti ini, yaitu http localhost 80.80. Ini kita copy, kita masuk ke ini. Nah, lalu kita paste di sini, kita jalankan dia. Nah, berarti ini kode igniternya sudah terinstal seperti itu. Tetapi di sini kita perlu masih environmentnya adalah production. Jadi kita harus merubahnya ke development agar nanti kalau ada pesan-pesan error ataupun apa saat kita coding itu bisa ditunjukkan kesalahannya di mana. Nah, jadi itulah tadi kenapa kita merubah INV. Tadi kita kasih titik INV karena di sini kita akan melakukan konfigurasi awal, konfigurasi dasar untuk menggunakan kode igniter. Jadi yang pertama konfigurasi awalnya adalah di bagian environment ini kita harus menghapus ini, mengaktifkan maksudnya, lalu kita ganti dengan development. Nah, ya, jadi development, kemudian nanti di base URL-nya kita akan hapus ini, kita aktifkan, kemudian kita tulis http localhost 8080 ya, seperti itu.
Jangan salah tulis, misalnya biasa orang tulisnya terbalik, ada juga yang pakai S, jadi itu enggak boleh, ya, harus hati-hati kayak gini. Nah, nanti di sini konfigurasi database boleh diaktifkan, memang tidak apa-apa. Kemudian nanti databasenya itu apa namanya, kita bisa isi nanti. Kemudian nanti kalau kita sudah pakai database, ya, ini root, kemudian yang ini juga kita aktifkan, tapi biasanya kalau Excel ini kosong, ya, kemudian dengan ini. Nah, jadi cukup ini saja yang diaktifkan. Nah, kita coba refresh kembali yang sudah kita jalankan. Kalau kita refresh, dia akan berubah menjadi development di sini. Nah, berarti ini sudah beres development, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan untuk mempelajari konsepnya. Yang pertama, bisa kalian lihat di bagian apps. Jadi nanti di bagian app ini ada controllers, ada model, dan ada view. Jadi MVC. Nah, jadi ada models, ada views, sama ada controllers. Nah, contoh misalnya kita lihat controllers. Nah, controllers kita itu ada home namanya. Nah, kita buka. Nah, pada saat kita buka controllers homes, itu dia buat sebuah kelas namanya home juga, gitu, dengan metode index. Jadi saya ulangi, ini namanya kelas, ini namanya metode atau function. Ini function. Oke. Jadi biasanya nama controller itu sama dengan nama kelas. Jadi kalau ada nanti controllermu namanya ABC, maka nanti kamu kasih kelas juga namanya ABC. Terus nanti di masing-masing kelas itu memiliki function. Jadi bisa banyak function di dalamnya. Function, ada function lagi, function, dan function. Jadi sekarang kita masih dikasihkan satu function, kita buat satu function, di mana nama functionnya adalah index, di mana indeks itu berada di dalam kelas home. Nah, jadi ini kalau kita jalankan ini cara bacanya, berarti ketika dijalankan kelas home, kemudian menjalankan fungsi indeks, maka akan menjalankan ini, menjalankan perintah ini. Nah, perintah ini apa? Gitu, ya. Perintah ini adalah mengembalikan view dengan nama file welcome message. Nah, mengembalikan view dengan nama welcome message. Berarti nanti di views itu ada file namanya welcome message. Coba kita cek. Di views ada welcome message. Nah, isinya adalah ini. Nah, isinya adalah ini, di mana tampilannya adalah ini. Nah, ini dia, welcome message tampilannya. Nah, kenapa bisa saya bilang itu tampilannya? Karena ketika saya hapus ini, saya hapus, nah, ya, saya tulis hello, maka otomatis nanti yang tampil adalah bukan ini lagi, harusnya sudah hello. Ya. Kenapa bisa terjadi begitu? Pertama, di sini kan ditulis ini, localhost 8080. Routernya sama saja kayak kita menulis localhost 8080 home garis miring index. Nah, jadi kalau kita lihat ini home ini nama kelas, sedangkan index ini nama function. Kalau kita enter seperti ini, dia bilang not found. Kenapa? Karena padahal kalau secara logika ini ada kelas home fungsi indeks. Kita lihat kelas home fungsi indeks. Kelas home fungsi indeks. Ada, harusnya dijalankan ini. Nah, kenapa? Karena kita belum mengatur di router. Nah, di sini kamu harus perhatikan
di bagian routing. Pertama, masuk ke config, kemudian perhatikan di bagian feature dan di bagian routing. Nah, ya, ada. Karena kenapa? Karena routes itu, ini dia. Ketika kita mengakses localhost 8080, dia akan menuju ke home, class home, method index. Jadi, ketika saya mengakses localhost 8080, enter, nah, dia akan menuju ke class home, function index. Apa itu class home function index? Dia adalah mengembalikan tampilan welcome message. Yang mana itu welcome message? Ada di views, welcome message isinya hello. Seperti ini. Nah, tetapi kenapa pada saat kita menuliskan localhost terus garis miring class, garis miring index, malah dibilang not found? Karena kita perlu mengaturnya di sini. Di feature. Nah, di feature ini kita harusnya improve-nya ini kita kasih false. Di sini kita perlu mengubah dari true menjadi false. False. Oke. Nah, save. Sudah selesai, kita close root feature. Lalu kita kembali masuk ke masih di config. Folder config ya, lihat nih, ini config. Masuk config. Nah, tadi feature sudah selesai yang ini, kemudian sekarang yang routing. Routing kita cari di auto routes. Auto routes-nya, nah ini auto route. Auto route-nya kita kasih true. Yang tadinya false, sekarang dia jadi true. Oke. Sehingga sekarang kalau misalnya kita menuliskan nama kelas di sini, kalau benar ya, kalau benar pekerjaannya, ketika kita menuliskan home, garis miring index, itu harusnya bukan not found lagi, harusnya dia tampilkan hello juga. Nah, ya, sudah tampil hello. Bahkan bisa juga kalau saya menuliskan saja nama kelasnya, nah, tetap hello. Nah, jadi kenapa? Jadi tiga yang bisa dijalankan ya. Kalau saya jalankan ini tetap hello. Nah, berarti ini sudah benar pengaturan tadi. Kalau saya tuliskan home juga tetap bisa jalan hello. Kalau saya menuliskan home garis miring index juga tetap sama. Nah, karena kenapa? Yang pertama, kenapa kalau localhost tampil hello? Karena ini, karena ada routes. Nah, jadi ketika dijalankan localhost 8080 dia akan menjalankan class home fungsi index. Nah, terus kenapa ketika kita menuliskan home dia juga tampil? Karena di class home kalau index itu adalah fungsi paling pertama yang dijalankan. Jadi kalau menuliskan nama kelasnya saja tanpa menuliskan nama metodenya itu juga bisa. Jadi sama saja home saja berarti dia jalankan yang index. Nah, kecuali di sini ada function lain, misalnya public function beranda. Nah, dan beranda, kemudian return view. Nah, misalnya atau jauh usah dulu pakai view, kita langsung cetak saja. Echo saya metode beranda. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau home saja berarti otomatis dia jalankan yang indeks. Tapi kalau mau jalankan yang beranda berarti kamu nggak harus tulis home garis miring beranda. Nah, itu. Jadi kalau home index tentu dijalankan yang hello. Tapi kalau home saja tentu dia akan jalankan yang indeks yaitu hello. Tapi kalau mau jalankan yang beranda kamu harus menuliskan di sini beranda. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini namanya kelas, ini namanya metode. Apakah metode beranda ada? Jawabannya ada. Saya metode beranda.
Jadi ini dijalankan. Nah, jadi tulis dulu nama kelasnya, kemudian diikuti dengan metodenya. Kalau nanti ada lagi di sini, nah di sini setelah ini ada apa saja di sini, ini disebut parameter. Jadi ini adalah kelas, ini adalah metode, kemudian ini adalah parameter. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba lagi. Kita coba eh, kita coba memahami ya, memahami tentang hmm, eh, anggaplah misalnya di sini kita di welcome message ya, ada hello kan begini. Nah, saya pengen tidak mengakses welcome message, tapi saya ingin ketika home-nya dijalankan, indeksnya itu dia menjalankan uh, login. Oke, jadi kita akan bikin satu folder di views. Ingat ini views. Jadi views itu pasti kalau ada view begini berarti dia ada di views ya. Tampilan, ketampilan. Misalnya saya bikin admin, ya, admin, kemudian garis miring, login, login. Nah, berarti ini artinya adalah ketika dijalankan home, ya, ketika dijalankan home, dia akan menjalankan admin, folder admin yang di dalamnya ada login.php. Ya, atau kalau tidak, ini oke, boleh beginilah, tidak apa-apa. Tapi saya mau bikin controller baru di sini. Nah, saya bikin controller baru dulu ya, supaya tidak bingung nanti. Controller ini controller, kita bikin controller baru, namanya admin. Nah, titik PHP. Nah, ini admin, kita sisa copy saja punyanya ini ya. Kita ambil yang ini. Oke. Copy, kemudian pasang di admin, paste. Nah, kemudian nanti di sini kita tutup kurungnya. Oke, sudah jadi sebuah kelas. Di sini pastikan namanya sama dengan nama controller yang kau bikin. Jadi ada sekarang controller admin dengan nama kelas admin. Nah, di sini kamu bisa bikin function. Function index. Nah, kalau kamu tidak tulis public, seperti yang tadi ada public, itu dianggap public. Jadi kalau misalnya tidak nulis publicnya, berarti dianggap public. Ya. Artinya kalau kau bisa sama saja ya. Kalau tulis public function berarti public function index. Kalau kau tulis function index berarti sama saja public function index gitu ya. Nah, kemudian di sini return view. Nah, saya mau ada folder admin, kemudian nanti ada halaman login. Nah, atau saya tulis halaman underscore login. Nah, ingat, ini kalau ada dua tulisan begini berarti ini yang folder, ini yang file. Kalau cuman tidak ada folder begini, ini berarti langsung menuju ke filenya. Diffuse berarti kau wajib bikin ini. Tapi kalau ada begini berarti diffuse kau wajib bikin folder admin dulu, kemudian di dalamnya ada halaman login. Ini views. Kelihatan ya views ini views. Nah, saya bikin folder namanya admin. Nah, di dalam folder admin ini saya akan bikin satu file. File ya, namanya halaman login. Titik PHP. Nah, nah, sekarang halaman login ini kamu mau isi apa? Ya tentu halaman login. Coba kita bikin dulu echo saya halaman login. Nah, karena pakai echo berarti kita PHP ya. Nah, PHP. Oke, save. Oke. Kita coba jalankan. Tadi nama kontrolernya apa? Oh, admin, nama kelasnya berarti admin terus garis miring. Admin saja tulis. Nah, bisa berarti kita langsung tulis di sini. Nama kelasnya apa? Admin, langsung enter. Nah, dari alih-alih kamu tulis indeks. Nah, kan sama. Oke.
Kita sudah lakukan konfigurasi jadi aman. Kalau tadi kita belum atur di root, pasti not found. Halaman login. Jadi kau harus paham konsepnya. Jadi saya sebagai user itu meminta halaman login. Lalu nanti saya tanya ke controller. Controller, ada nggak halaman login? Oh iya, ada. Tunggu saya ambil di views. Nah, dia ambil di views, dia kasihlah kita. Tampillah di halaman layar kita. Gitu. Nah, nanti di halaman login ini kita akan bikin form login. Kita akan bikin form login sederhana dulu. Ya, kita akan bikin form login sederhana yang nantinya akan membuat kita bisa login. Nah, tapi sebelumnya kita bikin dulu lagi di sini satu kelas lagi, public function lagi, ya, public function uh, dashboard. Nah, jadi ada dashboard admin ya. Jadi ini adalah dashboard admin. Nah, ini. Nah, kita akan return view ke dalam folder admin, ada nama file namanya dashboard. Dashboard. Nah, ini saya kasih beda namanya supaya enak. Atau kita kasih begini saja, v. Nah, kita tandakan v underscore dashboard. Jadi views. Artinya itu views. Nah, jadi v dashboard. Nah, berarti kita butuh satu file namanya v dashboard di dalam folder admin. Sehingga nanti ketika kita tulis admin garis miring dashboard, dia akan menuju ke situ. Berarti di sini ya, halaman admin ini, admin, kita buat file satu namanya v underscore dashboard titik php. Nah, di sini kita coba tulis lagi. Ini halaman pertama, halaman dashboard. Dashboardnya admin. Oke, set. Kita coba cek ya. Cek. Admin garis miring apa? Dashboard. Nama functionnya dashboard. Admin v dashboard. Dia bilang invalid file. Oke, kita cek. Dia bilang tidak ada nama file v dashboard loh. Padahal kita sudah bikin tadi ya. V dashboard. Nah, coba lihat di sini. Admin ya. V dashboard. V dashboard. Wah, beda tulisan. Board. Nah, kalau yang kita bikin V dashboard. Board. Nah, itu. Jadi tidak ditemukan karena salah tulisan. Sekarang kita coba. Tuh, ini halaman dashboard admin. Nah, sudah ada halaman dashboard admin. Nah, disinilah kita akan bikin dulu pertama dashboardnya. Jadi untuk membuat dashboardnya ini kita bikin secara sederhana dulu. Kita gunakan Bootstrap ya secara online. Jadi masuk ke situs Bootstrap. Nah, kemudian nanti di situs Bootstrap ada docs. Nanti di sini get started with Bootstrap. Kemudian nanti di sini boleh kamu pakai yang ini ya, pakai ini saja. Yang kedua ya, include Bootstrap CSS dan JS. Kita ambil yang ini. Kita boleh ambil ini, kita copy ya. Nah, terus kita letakkan di dashboard ini. Nah, oke, sudah seperti ini. Nah, maka sekarang kita coba hapus H1-nya. Oke, jadi di dalam body ini sekarang kita sudah terkoneksi dengan Bootstrap. Jadi kita bisa pakai apapun yang dimiliki Bootstrap. Nah, sebagai contoh, saya akan menggunakan navbar. Nah, kalau kita lihat dulu tampilannya kurang lebih seperti ini, dan tampilannya sekarang kosong ya, kosong. Tapi ini Bootstrap kosong karena
cuman ada ini body, tidak ada apa-apa ya. Kalau saya tulis XX begini, ya tentu akan ada di situ XX. Tuh. Nah, tapi dia tulisannya sudah standar bootstrap, jadi memang kita sudah benar-benar pakai bootstrap. Nah, jadi sekarang kita bikin satu, kita ambil navbar ya, kita bikin satu kelas namanya container fluid. Nah, container fluid ini adalah kelas yang dimiliki oleh bootstrap, sisa kita pakai, di mana nanti dia akan membuat sebuah wadah atau wrapper, pembungkus ya, pembungkus. Nah, nanti apa yang dia bungkus di sini adalah sebuah navbar. Jadi kita akan ambil di sini bootstrap namanya navbar. Kita tulis saja navbar. Di navbar ini kamu sisa copy. Kamu pakai yang ini boleh, kamu pakai yang ini boleh, pakai yang manapun. Tapi sekarang saya mau pakai yang simple dulu, yang hanya ada tulisan home, feature, fishing, disable. Saya ambil yang ini. Lalu saya copy, lalu kita paste di dalam container fluid antara div pembuka dan div penutup. Di sini kita paste. Nah, kalau kita lihat hasilnya, dia akan seperti ini. Oke, sekarang sudah ada menu di sini. Ini beranda kita. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, maka yang kita urus adalah isi di dalam sini. Nah, misalnya apa isi di dalam situ? Nah, isi di dalam situ kita akan menggunakan namanya template views atau ya, template views. Template view. Nah, template view. Nah, gimana caranya bikin template view? Nah, di sini harus perhatikan baik-baik karena kita akan mempelajari template view. Kenapa harus pakai template? Karena kalau tidak nanti bakalan repot setiap halaman. Nah, yang pertama kalau saya menuliskan di sini, jadi saya bisa menulis apa? Kalau saya isi semua di sini, kalau saya isi semua di sini, misalnya titik, ya misalnya titik card. Nah, ini ada card namanya class card punyanya Bootstrap ya, terus terus titik card body. Ini berarti ini kelas card, di dalamnya ada kelas card body, kemudian saya tulis di sini hello, ini halaman halaman utama admin. Nah, berarti sekarang kalau kita jalankan dia akan muncul. Nah, halo, ini adalah halaman utama admin. Ini halaman utama admin. Oke, seperti ini. Tetapi bagaimana kalau ada tampilan yang lain? Nah, bagaimana kalau ada tampilan yang lain? Contoh misalnya saya pengen bikin satu halaman lagi. Ya, satu halaman lagi. Di sini anggaplah saya kasih contoh saja dulu ya. Nah, di sini misalnya v kontak kami, kontak v kontak titik php ya, kontak kontak kami. Nah, di sini saya anggap saya copy saja dia ya. Saya copy ini karena kan sama. Tinggal nanti ganti isinya. Saya Ctrl A, saya copy dari dashboard, saya paste di sini. Nah, sekarang sisa saya ganti. Kalau ini adalah halaman kontak kami. Ya. Jadi sudah ada V kontak, ada V dashboard. Cuman menuju ke V kontak ini belum ada. Berarti kita harus pergi ke controller admin, lalu membuat satu buah function public function kontak kami. Function kontak kami. Nah, di sini berarti kita return apa? View. Nah, dalam kurung ada folder admin yang di dalamnya ada v
underscore kontak. Sekarang kita sudah bisa mengakses kontak kami. Nah, caranya berarti kita tulis nama kelasnya admin garis miring kontak underscore kami. Coba kita cek. Ini adalah halaman dashboard. Sekarang kita ke admin admin kontak underscore kami. Nah, jadi dia akan ketika dijalankan metode ini dia akan menuju ke kontak. Nah, itu. Hello, ini halaman kontak kami. Nah, sekarang apa masalahnya kalau tidak pakai template? Nah, pertama, masalahnya gini. Kalau tidak pakai template, nanti setiap halaman, misalnya di sini, ini dia dashboard. Ya, ini dashboard dan ini adalah kontak. Nah, ini dashboard, ini kontak, ini dashboard. Nah, sekarang contoh misalnya, saya ubah namanya ini menjadi kontak. Menunya ya, kontak. Kontak kami. Nah, kalau kita lihat di dashboard, di dashboard, nah, kalian lihat dia berubah. Kontak kami. Ya, atau kontak kami, ya kontak kami ya. Nah, gitu. Atau kontak saja. Kontak. Atau hubungi kami. Hubungi ini kami. Oke. Nah, di sini dia berubah hubungi kami. Namun apa yang terjadi pada saat kita ke kontak kami, di sini kontak ya, kontak underscore kami. Nah, dia tetap feature. Ya. Harus merubah semua setiap halaman? Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa begitu. Ya. Misalnya saya rubah warnanya ini. Warnanya ini jadi merah. Apakah di dashboard juga berubah merah? Ya, tidak. Pasti tidak. Contoh saya ada di kontak. Lalu saya ganti di sini. BG Danger. Danger itu kalau di booster merah ya. Itu coba. Oke, dia warna merah. Warna merah. Nah, sekarang kalau saya mengakses di dashboard, secara logika maunya pasti harusnya warna merah dong. Nah, tapi yang terjadi tidak warna merah. Jadi repot nanti kalau ada menu-menu. Nah, untuk mengatasi ini, kamu harus lakukan ini. Pertama saya kembalikan dulu warnanya, jadi tetap sama, tidak ada warna merah, tidak ada warna ini. Caranya adalah kita siapkan satu folder di sini, dalam views, namanya adalah layout. Layout. Nah, dalam layout ini kita akan bikin satu file namanya layout utama .php. Nah, berarti ada di dalam layout ada layout utama. Nah, layout utama ini di sini itu nanti kita ambil isinya tadi itu yang ini, ya kan? Yang ini. Nah, ini isinya ini. Saya ambil semua ini ya, saya ambil semua ini tanpa ini. Saya ambil semua ini. Oke, saya ambil semua saja, Ctrl A, terus saya Ctrl X, cut ya, pindahkan ke dalam layout utama. Paste. Nah, paste layout utama. Di sini kita bikin, di dalam sini kan nanti semua apapun isinya ada di dalam sini. Apapun isinya ada dalam sini. Pertama adalah kamu bikin dulu perintah php echo variabel this render section, namanya konten
utama. Kita kasih nama gitu, konten utama. This render section konten utama. Oke. Nah, jadi yang namanya konten utama, section konten utama akan tampil selalu di sini. Akan selalu tampil di sini. Seperti itu. Oke, akan selalu tampil di sini. Nah, terus bagaimana selanjutnya ya? Kita sudah bikin ini, maka selanjutnya di halaman V dashboard dan di kontak ini sudah tidak ada juga ini. Tidak ada juga ini. Terus sudah tidak ada, V dashboard juga sudah tidak ada. Nah, tetapi apa yang kita bikin di sini? Yang pertama kita harus bikin PHP tutup, kemudian kita echo this extend tidak pakai S, extend apa? Extend layout, folder layout yang di dalamnya ada layout utama titik PHP gitu. Jadi kita ambil itu layout utama, lalu di sini kita bikin lagi PHP hello this section dalam kurung namanya konten utama. Lalu di bawah sini PHP kurung echo this and section. Ya, seperti ini. Nah, maka apapun yang ada di dalam sini, di situ juga yang tampil di sini. Di mana tadi? Layout utama di sini. Nah, di tengah ini. Konten utama kan namanya. Nah, di sini juga konten utama. Jadi apapun yang kau tulis di sini, dia akan tampil di tengah sini yang dilengkapi dengan navbar yang ada di atas sini. Nah, kita coba. Saya tulis di sini. Ini adalah halaman utama admin. Dan di V kontak, sebentar kita urus V kontak. Sekarang kita coba dulu jalankan apakah benar seperti itu adanya atau tidak. Localhost seperti ini, kemudian nanti kita masuk di kelas admin, kemudian di kelas dashboard ya, di apa namanya, bukan kelas, apa namanya, metode. Oke, ini adalah halaman utama admin. Oke. Nah, kemudian ini kalau Anda percaya saya tulis di sini admin X ya, admin X. Press admin X. Oke, admin X. Berarti dia sudah connect di sini. Nah, kemudian bagaimana kalanya di V kontak? Di V kontak juga seperti itu. Jadi kamu sisa copy ini, lalu paste di V kontak. Nah, ganti di sini. Ini ada halaman kontak. Dan kita tes. Kita jalankan function lagi metode kelas dulu, kelas admin. Metodenya tadi kontakan gitu. Kontak underscore kami. Tuh, masih ada tak? Nah, coba kita lihat menunya dan warnanya saja, warnanya kita rubah ya. Warna di mana kita rubah warnanya? Nah, Anda ada di sini. Adanya di sini, layout utama. Jadi cukup di layout utama saja berubah, maka semua halamannya akan berubah gitu ya. Jadi kayak ini, nah, misalnya BG
sukses. BG sukses satu kali aja. Ini saja yang dirubah di layout utama. Maka seluruh halaman yang menggunakan konten utama akan berwarna hijau. Ini kontak kami. Sekarang kita coba di dashboard. Dashboard juga berwarna hijau. Ini halaman utama admin. Ini adalah halaman admin, kemudian yang kontak kami. Ini adalah kontak kami, tapi warnanya sama. Jadi kalau saya tambah di sini menu, maka harusnya bertambah juga di semua halaman menunya. Tidak mungkinlah berbeda-beda. Nah, gitu. Ini disebut dengan template view. Nah, konsepnya seperti itu, ya. Nah, sehingga nanti kita sisa ngisi, bikin aja di sini ini. Misalnya Pak, saya mau bikin satu metode lagi deh, misalnya profil. Oke, profil. Berarti kita ke admin, kemudian kita bikin apa? Public function profil. Berarti return view admin, dalam folder admin ada file profil titik, profil aja. Profil, ada file profil. Nah, berarti kita harus bikin dulu ini di profil di dalam admin. Ada di sini. Ini adalah admin. Kemudian di sini kita bikin profil titik php. Nah, isinya apa? Nah, isinya sama kayak ini. Kita harus v, kita kasih v saja ya. Nah, v supaya sama semua. V berarti itu artinya views ya. Nah, berarti di sini v juga ya. V ya. Nah, berarti apa isinya di v profil? Ya, kita ambil saja ini. Ini aja deh, sama. Nah, di sini dipaste, ya kan? Sama. Nah, di sini ini ada halaman profil. Save. Kita akses profil itu. Berarti di sini admin profil. Ini adalah profil. Nah, selesai. Nah, terkait apapun isi dalam sini itu nanti urusan masing-masing di sini. Profil kamu bikin tampilannya apa, terus di dashboard nanti tampilannya apa, di sini semua, di tengah-tengah sini. Ini juga, di sini juga, ya. Apapun. Nah, dengan demikian ini sudah. Nah, kita coba bikin mengarah kemana gitu. Oke, berarti di layout utama. Nah, kalau ke home itu dia ke kelas admin dashboard. Dashboard. Save. Hubungi kami, dia ke garis miring admin, terus kontak, nama metodenya kontak kami, ya, nama metode ya. Nah, ini kontak kami. Ingat nama metode, bukan views, nggak ada hubungannya dengan di sini views. Views itu nanti ketika dia panggil metode kontak kami, baru dia panggil views. Jadi jangan sampai kamu kira ini adalah nama folder admin, kemudian ini nama filenya, tidak ada. Makanya di sini saya kasih beda. Di sini ada v-nya semua. Kalau ada v-nya berarti kok panggilnya ke views. Nah, tapi ini adalah nama metode, ini nama kelas, ini nama metode. Ini nama kelas, ini nama metode atau function. Kemudian di sini adalah profil. Nah, berarti dia nanti di sini apa? Admin, garis miring profil. Oke, save. Kita coba. Pertama, saya coba untuk sekarang saya ada di profil. Kemudian saya mau klik dihubungi kami. Kita kemana? Kontak kami. Saya mau ke home. Kita di utama admin. Saya mau ke profil. Kita sudah di profil. Hubungi kami. Home. Oke. Selesai. Nah, untuk sementara kerjakan ini karena akan dilanjutkan lagi. Jadi kalau kau ketemu saya di pertemuan berikutnya ini belum beres, berarti kau ketinggalan.
Karena setiap ininya akan ada pembelajaran yang lain yang berikutnya. Oke? Nah, seperti itu. Iya, Pak. Cukup nih? Apa jelas Ji tadi? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke. Tinggal kamu melakukan uji coba. Langsung bikin ya. Langsung kerjakan di waktu liburmu. Kerjakan santai-santai. Kalau ada apa-apa silakan dikomunikasikan. Saya stop recording.